05 Koto Balingka. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aser dari Riau ya. Aser, ini kok Aser namanya? Aser siapa nih? Aser. Belum bisa menukar namanya ya, Bu. Bu apa tadi? Aser siapa? Nanti diperbaiki ya, Zoom-nya dikasih nama PAI 2, kasih nama ya. PAI 2 kasih nama. Seragamkan PAI 2 kasih nama ya. Lanjut Ketua. Baik, selanjutnya silakan Bapak Dede Suryantono. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semua OTG yang semoga senantiasa semangat pada hari ini, ya termasuk saya juga ya. Amin. Ya, saya perkenalkan nama saya Dede Surya Antono. Saya berasal dari SDN 07. Mana orangnya nih Pak Ketua? Tak nampak oleh saya. Yang mana nih yang ngomong? Ya Pak. Mungkin Pak. ini jaringan mungkin. Jadi di sini mengawal jaringan Pak. Enggak, yang ngomong siapa nih? Pak Dede. Pak Dede, Pak Dede. Oh ya, enggak bergerak dia Pak Dede. Oh, enggak, biar saya yang bergerak dulu. Jelas Pak. Jaringan di sini agak payah Pak. Oh ya. Oh. Nanti Ya. kalau Zoom meeting dicari tempat yang agak aman ya, karena kita Zoom meeting cuma sebentar ya. Cari lokasi yang agak Di sini lah Pak. Silakan. Ya. Jelas Pak. Silakan Pak Dede. Ulangi lagi ya Pak. Ya, Ya. saya bekerja di SDN 007 Terata Air Hitam, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau Pak. Kuantan Singingi, Riau. Riau. Ya. Baik, silakan selanjutnya Ibu Darmiati. Silakan Bu. Perkenalkan Bu. Halo, assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan nama saya Darmiati, tempat tugas SDN 002 Kecamatan Pangyan dari Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Pak. Sudah mulai belajar di Riau? Sudah Pak. Oh, sudah mengajar ya? Tanggal 11 Juli sudah masuk Pak. Oh, iyalah. Semester 1. Oke. Baik, selanjutnya Ibu Lila Dameria. Silakan Bu. Perkenalkan dirinya. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Pak, nama saya Lila Dameria dari SDN 38 Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Terima kasih Pak. Kinali sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Semangat ya. Semangat Pak. Semangat. Kok lemah semangatnya? Semangat Pak. Itu enggak semangat namanya. Yang semangat Pak gitu. Masa semangat? Saya bilang semangat Pak. Itu mana semangat namanya? Itu ekspresi mengajar. Kalau begitu ekspresinya mengajar lari siswanya itu. Kalau saya bilang semangat Pak, gitu baru nampak dari ya. Lanjut, siapa lagi? Lanjut Ketua. Silakan Ibu Khairiyah. Silakan Bu, perkenalkan dirinya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khairiyah dari SDN 02 Sungai Aur, Kecamatan Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Salam kenal kepada Bapak dosen, semoga Bapak bisa mensupport kami, memberikan kepada kami pencerahan-pencerahan mengenai modul PAI kontemporer. Salam kenal dari PAI 02 Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Khairiyah ya. Khairiyah dari mana tadi? Dari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Pak. Pasaman Barat. Semangat ya Pasaman Barat. Iya, Pak, semangat.
Jangan kayak Bu Ilah, semangat Pak. Semangat ya, senang mengajar ya. Pak, semangat insya Allah Pak. Semangat ya. Lanjut Ketua. Ya, baik. Selanjutnya persilakan Bapak Ampion. Perkenalkan dirinya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang kepada semua rekan-rekan dan juga terkhusus kepada Bapak dosen, Pak Charles. Perkenalkan Pak, nama saya Ampion dari Desa Sukaraja, Kecamatan Standar, Kabupaten Singini, Provinsi Riau, Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat Pak Ampion. Semangat Pak. Itu baru semangat Pak, semangat. Senang ngajar ya? Iya nih lagi apa Pak di ruangan TU Pak? Oh ya, pretest sudah semua ini pretest? Pretest sudah tadi Pak, alhamdulillah dapat nilai separuh Pak. Oh iya. Saya cek pretestnya ya. Lanjut, Ketua. Sepertinya udah habis Pak. Berapa orang semua Ketua? 13 Pak. 13 yang hadir. Tapi ada yang tidak hadir kayaknya Pak. Bapak Zainuddin. Pak Zainuddin dari mana? Dari Riau juga Pak, Kuantan sini. Ibu Nur Fatimah kayaknya juga tidak hadir Pak. Bu Fatimah juga tidak hadir. Iya, sepertinya enggak. Berapa orang yang dari Riau, berapa orang yang dari Pasaman ini? Pasaman ada berapa Ibu Aprianti? Pasaman 7 ya. Yang dari Riau 6 Pak, 13. 13. Ya. Ini PAI 2 ya? Betul Pak, PAI 2 Pak. Baik Bapak Ibu, saya mungkin tidak banyak mengarahkan lagi karena sudah mulai 2 modul yang lewat. Saya kira mau aplikasinya sama. Pertama apa dulu? Pretest. Ya. Pretest setiap pagi, setiap 2 modul ya. Setiap hari, setiap modul ya ada pretest. Mungkin saya mengingatkan itu. Yang kedua, terdengar suara saya? Dengar Pak, dengar Pak. Dengar Pak. Ya, terdengar Pak. Terdengar ya? Dengar Pak. Kemudian ada apa lagi? Resume ya. Ada resume, analisis bahan ajar, kemudian ada tes formatif, kemudian ada diskusi. Mohon diikuti itu on time ya, sesuai waktu, jangan ditunda-tunda. Kalau sedang mengajar ya diusahakan ya kalau bisa malam disiapkan dari malam ya. Apa modul kita, apa materi kita. KI kontemporer ini membahas hal-hal baru dalam keagamaan yang secara zahir kasat mata kita tidak menemukan dasar hukumnya di dalam Al-Quran, tetapi kajian-kajian ulama hal-hal ini dibahas belakangan. Maka ini adalah pemahaman baru mungkin bagi kita, umpamanya moderasi beragama ya. Apa itu moderasi beragama? Sikap beragama secara seimbang, secara apa namanya moderat, tidak Senin pagi ya, tidak apa namanya Jumat embul, tidak hanya membenarkan apa agama kita, hanya menghargai sesama muslim tapi tidak menghormati orang non muslim, atau bagaimana kita sikap saling menghargai ya, saling menghargai dari perbedaan. Nah itu. Nah, bagaimana konsep moderasi? Apa hal-hal yang harus dikembangkan dalam sebagai guru itu ada di modul ya.
dibaca, diambil resumenya, nanti coba dipahami dengan benar. Walaupun persoalan-persoalan PAI kontemporer itu banyak persoalan-persoalan yang muncul sebenarnya, tapi dalam modul kita apa yang dibahas? Siapa yang sudah membuat resume? Bu Desmiarti sudah buat resume dia. Apa Masih dalam proses, KB1 Pak. apa Bu Desmiarti? Tentang radikal, Pak. Radikalisme ya. Kita memang sebagai warga negara memahami radikalisme itu ancaman ya. Tapi saya kira ini kalau melihat ibu-ibunya enggak ada yang radikal kayaknya ini. Semuanya toleransi, saling menghargai perbedaan, mudah tersenyum. Ciri-ciri orang radikal itu dia wajahnya semraut, sulit untuk senyum, tidak bahagia, suka menyakiti hati orang, kemudian tidak menghargai orang, menganggap diri yang benar, mengkafirkan orang, membid'ahkan orang mudah sekali, belum tahu dalilnya sudah pandai pula membid'ahkan orang, itu radikal ya. Atau bisa juga membunuh diri lah contohnya, itu orang-orang radikal. Kalau Bapak Ibu enggak masuk itu ya? Tidak ya, ini orang-orangnya mudah senyum. Kalau orang-orangnya mudah senyum, mudah menghargai orang lain dengan perbedaannya, itu orangnya tidak radikal. Tapi kalau orangnya suka tertutup, wajahnya semraut, melihat orang sakit hatinya, semua amal orang bid'ah, semua pekerjaan orang salah, itu ciri-ciri itu mulai terpapar radikal. Nanti ada ciri-cirinya di dalam, nanti dibaca nanti ya. Kemudian masalah jual beli online, ya prinsip jual beli ada dalam fikih. Kita tahu itu rukun dan syaratnya. Selama tidak selama memenuhi rukun dan syarat, jual beli online itu sah ya. Tapi kalau jual belinya tidak memenuhi rukun dan syarat, maka jual beli itu tidak sah. Yang ketiga apa Bu Desmiarti? KB yang ketiga apa? Ada yang ketiga, pertama tadi akar sejarah radikalisme agama Islam, kedua radikalisme dalam gerakan keagamaan, ketiga adanya indikator apa Pak? Bukan, indikator yang Islam radikal. KB 2-nya yang saya maksud KB 2-nya. Itu KB 1. Transaksi Bu modern, Pak. Khairiyah, Bapak Bu Khairiyah. Kalau KB 2 saya belum masuk, Pak. Saya belum, masih ya? KB 1 resume. Oh, ketahuan mana yang belum resume yang udah ya. Kalau Transaksi yang resume modern, sudah Pak. membaca dia kan. Transaksi modern. Transaksi modern, jual beli online. Jual beli online. Ya. Nikah Sekalipun online. online tetap memenuhi rukun dan syarat transaksi dalam muamalah, gitu ya. Iya. Bolehkah jual beli online? Iya boleh selama memenuhi. Sekarang kita bahas satu persatu. Pembelinya ada enggak? Ada. Penjualnya ada. Siapa penjualnya? Itu orangnya yang menaruh barang di sana. Kalau di Shopee bisa di SMS dulu, ada enggak barangnya, sesuai enggak barangnya, kan berarti ada orang. Barangnya jelas enggak? Jelas. Apanya jelasnya? Ini spesifikasi barangnya. Barangnya kualitasnya begini, kalau ada itu kan jelas. Yang enggak boleh apa? Kita jual beli sesuatu online, barangnya enggak jelas, penjualnya enggak jelas, itu enggak boleh dalam Islam. Selama terpenuhi rukun dan syarat, why not? Nah, saya tanya sekarang, Bapak Ibu pernah jual beli online? Pernah, Pak. Oh, kalau ibu-ibu katanya sering itu, kalau bapak-bapak yang jarang. Kalau ibu-ibu sering ya. Kalau Bu Khairiyah, apa yang pernah dibeli? Banyak, apa Pak. di mana? Coba cerita. Di Shopee, Pak. Shopee. Ya. Coba cerita apa yang ibu beli. Oh, enggak, kalau enggak boleh sebutkan barangnya, enggak apa-apa. Oke. Tak pula rahasianya ya. Yang dibeli. Coba yang dibeli apa? Apanya? Pak. Sejenis apa Yang lah, dibeli, gitu. Atau harganya berapaan?
beli banyak Pak. Pertama, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepada kita. Sedang bangun rumah sekarang, jadi handle pintu, kunci pintu, mengenai perangkat-perangkat yang diperlukan di rumah dari Shopee dibeli Pak. Oh, di Shopee itu ya. Iya. Kira-kira barangnya jelas nggak? Insya Allah barangnya jelas Pak, dan hasilnya cukup memuaskan. Harganya? Harganya sesuai dengan kualitas Pak. Kalau misalnya penilaiannya nanti 48, 49, insya Allah barang yang kita pesan sesuai dengan kualitas yang kita pilih Pak. Alhamdulillah puas. Kira-kira kalau begitu dalam muamalah boleh nggak? Seperti yang Bapak katakan tadi, kalau jelas barangnya, jelas harganya, dan jelas penjualnya, jelas pula kita yang membeli, saya kira itu sah saja, Pak. Berarti udah kontemporer, Ibu. Udah. Ada juga orang yang mengatakan jual beli seperti itu tidak boleh. Alasannya tidak jelas. Yang tidak jelas mananya? Coba, kan ada dijelaskan di situ detail barangnya. Ya, nah itu yang kita bahas. Coba dibaca lagi modulnya nanti ya. Baik Bapak Ibu, ikuti saja langkah-langkahnya seperti modul yang lewat. Insya Allah aman itu ya. Dibaca modulnya dengan baik. PAI kontemporer, apalagi masalah radikal, mohon diperhatikan karena Bapak Ibu guru. Jangan mewariskan radikalisme kepada anak sehingga anak nanti hidup tertutup, tidak terbuka kepada orang, tidak menghargai perbedaan. Nanti lahirlah anak-anak yang keras hatinya, keras jiwanya, tidak bisa dimasuki kebenaran. Karena ciri-ciri orang yang toleran adalah orang yang terbuka, menerima perbedaan, menghargai orang lain. Nilai-nilai itu nanti di babnya itu ada dijelaskan, ada berbagai macam itu nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Baik, saya kira saya sebagai pengantar, sebagai perkenalan nama sudah ya? Nama saya sudah tahu ya? Sudah Pak. Nama sudah Charles ya? Ya, di LMS juga ada. Selain dosen, saya sudah jadi dosen di sini semenjak 2003. Lama ya Pak? Sudah hampir 20 tahun. Jabatan tambahan selain dosen, saya wakil dekan 2. Mungkin belum pernah masuk Zoom saya ya. Saya belum pernah masuk Zoom karena ya belum bergabung aja ya. Dengan wakil dekan 1 mungkin sudah ya. Dengan dekan sudah, dengan ketua prodi sudah, dengan saya. Saya wakil dekan 2 bidang administrasi dan keuangan. Kampung saya di Solo, tepatnya di tepi Danau Singkara. Jadi saya merantau ke Bukit Tinggi dari Kabupaten Solo. Istri masih 1. Istri masih 1, anak sudah 3. Alhamdulillah ya, atas rahmat Allah sampai sekarang semuanya sehat-sehat, lancar dan baik. Saya doakan juga Bapak Ibu sehat dan semangat menyelesaikan ini. Ini baru permulaan Bapak Ibu ya. Baru pemanasan, nanti akan muncul tugas-tugas yang perangkat macam-macam nanti sesudah apa ini. Anggap ini pemanasan saja dulu pendalaman materi ini. Dibaca betul materinya ya. Materi itu jadi ujian akhir nanti diambil dari modul ini. Jadi yang menentukan Bapak Ibu lulus adalah sejauh mana Bapak Ibu menguasai modul. Ya. Kalau saya lihat tadi nilai pretestnya 50, 50, 67, 67, 75, 67 belum lulus itu ya. Itu yang kita tambah ini selama pendalaman ini ya. Nanti mudah-mudahan yang 50 jadi 100 semuanya ya. Yang 67 jadi 100. Yang ini ada yang 33, 33. Ini enggak apa. Karena ini pretest,
karena ini proses nilai rendah itu enggak masalah ya. Karena enggak dinilai, maksudnya enggak akan berpengaruh terhadap nilai. Hanya melihat kemampuan awal saja. Saya berharap angka-angka ini nanti bergerak menjadi 100, paling kurang 90 ya. Paling kurang 90. Bagaimana caranya Pak? Ya baca modulnya, buat resumenya. Nanti kita kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan dicantumkan. Ada kolom diskusi, buat pertanyaan di sana, minta jawab teman-teman menjawab. Ya, silahkan nanti menyampaikan apa yang ragu, kawan-kawan bisa menambahkan dan saya jelaskan. Baik Bapak Ibu, Zoom-nya tinggal 10 menit lagi. Kalau masih ada yang bertanya, silahkan. Saya tidak pakai Zoom berbayar, Zoom gratis. Kalau ada yang masih ragu, baik Pak, Ari Mandala Pak. Ya, Ari Mandala silakan. Mungkin tidak pertanyaan Pak. Kawan-kawan, Bapak dan Ibu di kelas P2, saya sebagai ketua mewakili teman-teman mungkin mohon bimbingan dari Bapak agar kami nanti bisa menyelesaikan modul ini dengan baik. Oke. Dan jangan bosan-bosan Pak, jangan bosan-bosan kepada kami. Mungkin kami nanti bertanya di grup atau di kolom komentar begitu Pak. Mohon bimbingannya Pak. Oh, silakan ya. Tapi kalau ada yang mengirim SMS, ya maklum ya kesibukan nanti agak terlambat, mohon bersabar ya. Ini diuji juga kesabaran Bapak Ibu, saya juga diuji juga kesabarannya, sama-sama bersabar kita. Karena yang penting tugas kita masing-masing diselesaikan dengan baik. Kami sebagai dosen tidak beda dengan Bapak Ibu, juga dikasih tugas oleh LPTK untuk mendampingi, ada juga yang mau menilai, ada juga menyiapkan bahan ajar, slide, menyiapkan kontrak, menyiapkan soal, juga pekerjaannya mirip dengan Bapak Ibu kerjakan ya. Sama dengan apa yang Bapak Ibu kerjakan, bedanya Bapak Ibu meresume modul, kami buat soal, kan sama aja kan? Kami juga harus baca modul kan? Nah, berarti sama kita itu. Mari kita laksanakan tugas kita masing-masing dengan penuh kesabaran, tidak boleh kasak kusuk. Saya beri tip kepada Bapak Ibu, berusaha setenang mungkin. Ya. Tenang ya, jaga keakraban kita. Ya, jangan mempersulit diri, yang bisa dimudahkan ya. Kalau waktu kita mepet, ya buat semaksimalnya saja. Kalau waktu kita lapang, buat sebaik mungkin, ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi kita. Usahakan tenang, karena yang akan Ibu adami 1 bulan 2 bulan ini baru pemanasan ini. Akan banyak tugas-tugas yang nanti modul kita 10, ini baru jalan 3, ya. Energinya ibarat bawa mobil, jangan terlalu kencang, gigi 4 terus, nanti drop mesinnya tumbang nanti. Ya. Jangan terlalu lambat, gigi 1 aja, enggak jalan-jalan mobilnya. Aturlah itu. Kapan saatnya lihat diri kita, oh ini bisa digas mobilnya ini. Oke, gas mobilnya kencang-kencang, kalau udah agak rasanya apa, mundur dulu, istirahat dulu. Gitu ya. Kalau saya analoginya seperti itu, seperti Bapak bawa mobil. Ada saatnya pakai gigi 1, ada saatnya kalau dibelokkan bisa gigi 4 itu Pak Ketua. Kita dibelokkan bengkolan, pakai gigi 4, kira masuknya ke mana mobil itu? Ya, lurus jadinya Pak, enggak belok lurus jadinya masuk jurang ya. Nah, kalau udah sudah banyak pekerjaan yang dikerjakan, ini ya dilambatkan dulu pekerjaannya. Yang penting tetap bekerja, tapi dipelankan. Tapi ada waktu luang, jangan dimanfaatkan untuk bermain, karena memang waktu Bapak Ibu nggak ada lagi bermain. Yang ada itu mungkin menjaga waktu dengan anak, istri, suami, pada waktu-waktu tertentu diatur waktunya dengan baik. Saya kira tipsnya itu jaga ketenangan. Ketenangan itu mulainya dari pikiran dan hati kita ya. Ketenangan itu dari pikiran. Jangan pikir yang macam-macam. Waduh,
dengan Pak Charles gawat ini nggak lulus ini, nggak ada itu. Ah, pretestnya 3-3 ini bisa nggak lulus. Nah, itu pikirannya ngelantun itu. Nggak usah itu dipikirkan, ya. Dijalani aja tugas-tugasnya sesuai kemampuan kita, waktu kita, kesibukan kita, jalani aja baik. Saya kira itu aja ya Bapak Ibu, tetap semangat, semangatnya lahir dan batin, jangan di luar saja yang semangat, di batinnya tidak semangat. Kayak Ibu Lila tadi ya, Ibu Lila tadi ya. Semangat ya, semangat lahir dan batin. Lahirnya gimana? Hati kita harus dipompa terus untuk semangat. Ini semangat saya, harus semangat. Kalau ada saatnya kita mundur, istirahat dulu, istirahat dulu. Dia pikiran dan hati kita sama dengan fisik. Kalau sudah terlalu berat, cara obatnya tidak ada selain istirahat dulu ya. Enjoy dulu, istirahat, jalan-jalan dulu, keluar kelas sama anak, jadi diatur itu. Bapak Ibu sedang berlari sekarang ya, berlari akan diajak oleh LPTK lari 1000 kilo. 10 kilo lah ya, 10 kilo. Nanti Bapak Ibu akan kelelahan, diatur aja larinya. Larinya tetap ibarat orang bersepeda lah ya. Kalau sepedanya nak di kayu, dia enggak jalan, jatuhlah Bapak Ibu. Tapi tetap di kayu, diputar pelan-pelan, dia tetap jalan. Jalan terus. Nah, jaga kesehatan ya. Kesehatan itu banyak minum air putih, tidurnya kalau jam tidur ya tidur, maksimalkan tidurnya, di stop berpikirnya ya. Kalau sudah mulai tidur, baca doa, ya Allah saya tidak mikirkan PPG lagi, saya berlindung kepadamu, ya udah tidur. Jangan dibawa PPG ini ke tidur, nanti tidak bisa tidur, parah besoknya itu, tidak bisa mengerjakan itu. Sampai PPG ini sampai jam 10 malam aja stop, habis. Paham Tom? Paham nah. Ya. Silakan bekerja, berjuang. Ada yang belum perkenalkan diri tadi? Ketua? Ibu Nur Fatimah udah masuk kayaknya itu Pak. Ibu Nur Fatimah Nur Pak. Fatimah udah muncul-muncul kepalanya mau perkenalkan diri ini. Silakan Bu Nur Fatimah. Dari mana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen yang saya hormati, saya perkenalkan diri. Saya Nur Fatimah dari SDN 03 Purbalingga, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Pasaman Barat. Ngajar apa Bu? Nama Nur Fatimah Pak. Ngajar apa? Ibu ngajar apa? PAI Pak. Oh ya, ngajar PAI di SD ya? Iya Pak. Ini SD semua nih Ketua? SD Pak. SD semua ini? Ya kalau kelompok SMP ada lagi kelompoknya Pak di PAI 7 Pak. Oh PAI 7. Ya, yang MTS. Saya lihat yang pretest baru 3, 6, 11 baru. Ada 2 orang lagi yang belum pretest. Mohon diingatkan Ketua ya. Baik Pak, insya Allah Pak. Data saya menunjukkan yang pretest baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 baru. Sementara kita kata Pak Ketua 13. Siapa yang 2 lagi saya enggak kenal ini, enggak tahu saya, tolong diingatkan ya. Pretestnya dijawab dulu, enggak berpengaruh ke nilai, dijawab aja. Enggak usah ragu. Baik Pak. Ya. Ada lagi yang belum perkenalan ini? Nur Hidayati sudah tadi? Baik, Ibu kalau Nur tidak ada cukup. Besok jam berapa kita Ketua? Karena besok berdempet dengan UKIN gelombang 1. Kita jam berapa? Kalau bisa kita pagi aja ya. Kami jam ikut berapa, aja Ketua? Pak. Bapak atur saja jadwal, kami ikut aja Pak. Oke, saya usahakan pagi jam 8:30 lah ya, jam 8:30. Karena besok saya juga penguji UKIN gelombang 1, mahasiswa dari Jogja.
Nah, yang mau diuji mahasiswa dari Jogja 4 orang, 4 orang besok 4 orang. Jadi dempet dengan kita juga pendalaman materi. Saya berharap Bapak Ibu rileks, nafasnya diatur, emosinya dijaga, pikirannya dijaga ya. Tidak ada obatnya selain itu. Kenapa? Jangan kalau mau marah-marah, ambil air minum air putih sebanyak-banyaknya ya. Atau pergi berwudu, sholat dulu ya. Tenangkan pikiran kita, hati kita, supaya bisa mengerjakan tugas dengan baik. Tugas itu dikerjakan sebisa-bisanya.